Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan nikmat yang begitu besar kepada kita, nikmat yang tak ada rata bandingannya, terutama ialah nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, nikmat kesempatan, sehingga di siang hari yang sejuk ini kita dapat hadir dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan kehadiran kita ke tempat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cucuran rahmat serta ampunannya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan berkat cinta kita kepada beliau baginda Rasul, insyaallah di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafaat daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana biasa khatib ingin menyampaikan wasiat untuk pribadi dan juga kepada jamaah. Marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya pada kesempatan yang baik ini khatib ingin menyampaikan khutbah dengan yaitu judul dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, betapa cepat masa berlalu, betapa singkat hidup di alam dunia ini. Tidak terasa sekian tahun telah kita lalui, dan sesungguhnya kita semua menuju ke negeri akhirat, tempat tinggal kita yang kekal dan abadi. Dunia ini adalah tempat bercocok tanam, sedangkan akhirat adalah negeri balasan. Orang-orang yang beriman, percaya dan membenarkan adanya hari akhirat, di mana setiap manusia akan menerima balasan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat, akan menerima balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat, menerima balasannya. Dalam ayat 7 dan ayat 8 ini dijelaskan bahwa hukuman Allah Subhanahu wa taala maha adil. Barang siapa yang melakukan kebaikan meskipun seberat debu yang paling halus, niscaya ia akan membalas kebaikannya itu. Demikian pula jika ia melaksanakan kejahatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas kejahatannya itu, kecuali jika ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahannya dan menghapus dosanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu tempat kehidupan dan kematian, sedangkan alam akhirat dijadikan sebagai tempat pembalasan dan tempat kehidupan yang kekal abadi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di dunia ini
untuk beribadah atau menyembah kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepadaku. Ayat 956 ini menerangkan bahwa manusia dan jin dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah untuk menyembah kepadanya, beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tujuan daripada hidup manusia di alam dunia ini. Bukan makan dan minum dan bersenang-senang begitu saja. Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan manusia, tetapi manusialah yang selalu membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dengan beribadah, menyembah kepadanya, manusia dapat mendekatkan dirinya kepada Sang Penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menguji manusia sehingga dapat diketahui siapa di antara mereka yang benar-benar beriman dan yang banyak amal solehnya, yang nantinya akan menerima balasannya berupa pahala, atau mendapatkan siksa bagi orang-orang yang tidak beriman dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, atau berbuat kejahatan, kemaksiatan dan lain sebagainya. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Ankabut ayat 2 sampai 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayatraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna allazina min qablihim fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Am hasibal ladzina ya'maluna as-sayyi'at ay yasbiquna sa'a ma yahkumun. Maka yarju liqa Allahi fa inna ajrallahi la'at wa huwas sami'ul alim." Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja untuk mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak akan diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah memuji orang-orang yang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia juga mengetahui orang-orang yang berdusta, ataukah orang-orang yang mengetahui atau yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan terlepas daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Amatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu. Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah itu pasti datang, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam ayat tersebut diterangkan bahwa di antara manusia ada yang mengira dan yang cukup mengatakan saya telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa lebih dahulu diuji oleh Allah tentang keimanannya itu. Persangkaan itu salah sekali. Pengakuan beriman tidak cukup hanya dengan ucapan, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menguji orang-orang yang beriman sewaktu-waktu dengan berbagai macam cobaan, seperti kesulitan hidup, kecelakaan, atau kena sakit, kerugian, kematian, dan lain sebagainya. Maka bagi orang-orang yang sebenarnya beriman, tidak tergoyah keimanannya, karena ujian itu dari Allah Subhanahu wa taala. Malahan ia menerima dengan dada yang lapang dan hati yang sabar, serta mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mad dunya fil akhirati illa misla ma yaj'alu ahadukum isbahahu fil yami falyanzur bima tarji'."
hakikat dunia dibanding dengan akhirat. Layak laksana bila mana seseorang di antara kamu memasukkan jari-jari ke dalam lautan, maka lihatlah sisa air laut di jari-jari itu. Itulah kesenangan alam dunia. Sedangkan air laut yang terbentang luas itu adalah seluruhnya, itulah kesenangan, kebahagiaan yang ada di negeri akhirat nanti. Oleh karena itu, marilah kaum muslimin dan muslimat, sama-sama kita bekali hidup kita ini sebelum wafat, kita persiapkan diri kita, dan sebaik-baik amal perbuatan yaitu takwanya kita kabarkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan khutbah yang sangat singkat ini bermanfaat bagi Syekh Khatib dan juga kepada jamaah sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah amarana bi ittihadi wal iktisab bi hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين وأهل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ويا كفيل الهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.